Pada bahasan kali ini saya akan menjelaskan masa setelah positivisme atau pasca positivisme. Setelah positivisme sudah dijelaskan oleh rekan saya Bapak Raidun. Jadi asumsi dasar dari pasca positivisme ini adalah fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Dan teori itu tidak hanya dijelaskan melalui bukti empiris, tapi fakta-fakta anomali yang menyanggah pun juga selalu ada. Lalu, fakta ini tidak bebas melainkan syarat nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang membuat dia menjadi sebuah fakta. Lalu, hasil penelitian sendiri bukanlah laporan objektif, tapi hasil interaksi antara manusia dan semesta. Ada beberapa tokoh anti-positivisme yang sudah lahir, yaitu Karl Popper, Thomas Kuhn, Frankfurt Schule atau Sekolah Frankfurt yang merupakan sekolah penghasil beberapa tokoh anti-positivisme, Vera Bern, dan yang terakhir adalah Rorty. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Karl Raimund Popper. Popper menolak sistem, yaitu verifikasi, yaitu sistem pembuktian melalui fakta-fakta yang benar. Nah, karena verifikasi itu cenderung membenarkan suatu teori jadi dari sudut pandang yang benar, sehingga seringkali mengabaikan faktor-faktor anomali yang menyanggahnya. Karena memang pada positivisme ini kita mencari kebenaran berdasarkan teori. Nah, kemudian Karl Raimund Popper ini memperkenalkan sistem prinsip yang bernama prinsip falsifikasi, yaitu kita memiliki sebuah teori, kemudian kita uji berdasarkan prinsip-prinsip fakta-fakta anomali untuk menyanggah teori yang ada itu. Lalu, jadi ilmu pengetahuan itu bukan cuma hasil kesepakatan, tapi juga ada hasil kesanggahan. Berikut ini saya jelaskan melalui sebuah grafik tentang positivisme dan antipositivisme yang di bawah Karl Raimund Popper. Gambar atas menunjukkan positivisme. Jadi ada sebuah teori dan ilmu pengetahuan. Lalu ilmu pengetahuan dan teori ini didukung oleh fakta-fakta pendukung. Fakta anomali tidak dimasukkan karena memang tujuannya hanya mencari dan membenarkan teori dan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan Karl Raimund Popper membawa teori falsifikasi, yaitu ada sebuah teori ilmu pengetahuan, kemudian dicoba untuk disanggah melalui fakta-fakta anomali, kumpulan fakta anomali. Dan jika terbukti, maka ini akan melengkapi teori dan ilmu pengetahuan. Dan misalnya fakta anomali ini gagal terbukti, sehingga akan menghasilkan teori baru. Tokoh kedua yang akan kita bahas adalah Thomas Kuhn. Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak sekedar pengumpulan fakta-fakta yang berfungsi untuk membuktikan suatu teori yang stagnan. Dalam hal ini, Thomas Kuhn memiliki pendapat yang sama dengan tokoh kita yang pertama tadi. Namun menurut Kuhn, ilmu pengetahuan adalah patahan-patahan revolusioner yang saling terpisah. Dan ilmu pengetahuan bukanlah pembenaran oleh suatu kelompok saja, namun konsensi atau suatu kebenaran dari kumpulan-kumpulan intersubjektif komunitas ilmu pengetahuan. Ini berbeda dengan tokoh kita yang pertama tadi yang memandang dalam satu kelompok saja. Lalu anomali sendiri bukan suatu yang menyerang ilmu, namun anomali sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk melengkapi pengetahuan yang sudah ada. Berikut ini saya coba jelaskan pemikiran Thomas Kuhn dalam sebuah grafis. Jadi menurut Thomas Kuhn, teori dan ilmu pengetahuan ini disusun oleh pengetahuan yang normal atau pengetahuan yang sudah ada, ditambah oleh kejadian-kejadian anomali atau pengetahuan anomali. Lalu ada tambahan paradigma-paradigma beberapa pihak yang berada di luar dan kritisi-kritisi krisis dari pihak-pihak yang ada di luar. Jadi Thomas Kuhn memandang pengetahuan ini adalah gabungan dari keempat faktor ini. Secara garis besarnya kita dapat bandingkan antara Karl Popper dan Thomas Kuhn. Karl Popper memandang ilmu pengetahuan itu bukan hanya produk kesepakatan sosial semata. Dan Thomas Kuhn menganggapnya bahwa ilmu pengetahuan adalah kesepakatan intersubjektif banyak pihak di dalam maupun di luar pengetahuan tersebut. Lalu, menurut Karl Popper, ilmu pengetahuan berkembang secara evolusioner. Sedangkan Thomas Kuhn memandang bahwa ilmu pengetahuan ini berkembang secara revolusioner. Dan Karl Popper ini memandang bahwa perkembangan ilmu ini melalui pengamatan pengetahuan melalui subjek peneliti semata. Sedangkan Thomas Kuhn lebih mengedepankan kolaborasi subjek peneliti dalam suatu komunitas ilmu pengetahuan untuk menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya kita akan membahas antipositivisme dari Sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt sendiri adalah institusi yang berisi dari berbagai macam orang intelek yang gemar melempar kritik ideologi. Mereka berpendapat manusia harus bisa membebaskan diri dari gunggungan mitos teologis yang menyebabkannya terkurungnya rasionalitas. Dan ini biasanya dibawa oleh pemikiran lingkaran Wina yang mereka kritisi.
Lalu mereka berpendapat bahwa fondasi ilmu pengetahuan solid ini harus bisa menggantikan posisi mitos yang sekarang berkembang. Lalu sekolah Frankfurt sendiri menolak dikotomi antara fakta dan nilai dari suatu sudut pandang etis. Mereka bermemandang bahwa penelitian itu harus memandang dari berbagai sudut pandang, tidak hanya kepentingan ilmu pengetahuan yang merupakan kepentingan sang peneliti saja. Pada contohnya, misalnya kita akan melakukan penelitian tentang teknologi yang kemudian akan membabat pohon, dan pohon-pohon ini akan menyebabkan polusi meningkat dan bisa menyebabkan banjir. Nah, sisi-sisi lain inilah yang mereka coba tekankan, bahwa penelitian tidak hanya memperhatikan kepentingan dari peneliti, tapi harus bisa dipandang dari sudut pandang yang lain. Setelah sebelumnya kita telah membahas antipositivisme dari 3 sudut pandang, kita akan mandang dari sudut pandang lainnya. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang fondasi pengetahuan yang dikritisi oleh beberapa tokoh antipositivisme. Fondasi pengetahuan yang dikritisi adalah, yang pertama, filsuf Yunani kuno ini membagi dasar semesta menjadi air, aperion, udara, dan bilangan. Dan kemudian segala sesuatu itu dapat berubah di alam semesta. Lalu masalahnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan jika segala sesuatunya berubah. Lalu mereka membuat sebuah perubahan pemikiran, di mana di dalam sebuah perubahan itu selalu ada sesuatu yang permanen dan universal. Kemudian pola permanen inilah yang membutuhkan akal untuk kita dapatkan pola-polanya. Setelah kita melihat sudut pandang fondasi pengetahuan dari filsuf Yunani kuno, kemudian kita akan coba untuk melihat fondasi pengetahuan dari beberapa peneliti filsuf lainnya. Yang pertama ada Locke, yang berpikir bahwa pengetahuan itu adalah sebuah sensasi empiris yang diubah menjadi ide dan asosiasi. Descartes sendiri kemudian mendeskripsikan pengetahuan itu adalah sebuah kepastian matematis tanpa peran persepsi indrawi. Dan Immanuel Kant kemudian mendeskripsikan pengetahuan itu adalah konstruksi indrawi ditambahkan ego transendental dari pribadi masing-masing. Lalu ketiga filsuf di atas memicu kritik, dan ini membuat beberapa tokoh baru antifonda nasionalisme. Dan tokoh tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Irwan.